Semuanya tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi bersama dengan Rasulullah, Abdurrahman bin Auf adalah seorang kaya di Mekah, ditinggalkannya semua kekayaannya, bahkan istrinya pun ditinggalkannya di Mekah. Dia berangkat ke Madinah. Apa hebatnya Abdurrahman bin Auf ini? Dia mampu menciptakan lapangan kerja puluhan juta. Tapi waktu itu masih belum disebut puluhan juta, tapi belasan ribu. Sahabat Rasulullah saja jumlahnya 12.000 orang. Nah, metode apa yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja? Ada sahabat kaum Ansar menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf kekayaan, karena dia biasa orang kaya. Ambillah kekayaan, dan istri pun akan dicarikan oleh sahabatnya di Madinah. Kedua-duanya itu ditolak oleh Abdurrahman bin Auf. Dia tidak memerlukan harta kekayaan, karena dia punya metode menciptakan lapangan kerja sendiri. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perlukan, wahai Abdurrahman bin Auf? Aku adalah ahli menciptakan lapangan kerja, katanya. Maka bagiku tak perlu modal, tak perlu kalian berikan harta, tunjukkan saja kepadaku jalan ke pasar, katanya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, orang Madinah pun menunjukkan jalan ke pasar. Di pasar itu dia mula-mula membantu orang berjualan. Mulai dia berkenalan dengan beberapa pedagang. Akhirnya dia menyewa satu tempat kecil. Satu tempat itu disewa, lama-lama jadi 2, lama-lama jadi 3. Akhirnya dia punya sendiri. Bahkan akhirnya dia menjadi sahabat Nabi yang kaya raya. Lebih dari 600 unta dia punya, separuhnya dia zakatkan. Kalau kita berzakat 2,5%, kalau dia berzakat itu, berinfak itu separuh dari hartanya. Itulah Abdurrahman bin Auf. Metode apa yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran? Metode apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf untuk mengisi lowongan kerja? Metode penguasaan pasar. Jalan-jalan menuju pasar dia tahu, dan akhirnya dia menguasai pasar itu. Dan dalam dia menguasai pasar, dia mengharamkan praktek riba, rentenir, bunga-bunga uang. Akhirnya orang percaya kepada dia. Dia mengambil untung tidak berlipat ganda, sekedarnya saja, karena berdagang bagi beliau adalah ibadah. Berdagang bagi beliau mempunyai fungsi sosial, bukan fungsi kapitalis yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari modal yang sekecil-kecilnya. Tidaklah demikian. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita pahami ada satu hadis dhaif. Hadis ini diperdebatkan di kalangan para ulama, tapi di kalangan para ilmuwan bukan dia menilai hadis ini dhaif atau marfu' atau hasan, tapi yang dia nilai intinya. Intinya apa hadis ini? Dia tak bermasalah dalam masalah tingkatan hadis ini. Yang penting intinya apa? Intisarinya. Hadis ini menyatakan tis'atu a'sarir rizki fit tijarah. 9 dari pintu rezeki, 10 dari pintu rezeki, 9 adalah melalui perdagangan. Seolah-olah beliau mengatakan, kalau ingin mendapatkan kekayaan, kuasailah dunia perdagangan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam kitab Al-Mughni dari Hamlil Asfar Al-Hafiz Al-Iraqi
di dalam hadis nomor 1576 menyatakan dengan lengkap hadis ini, alaikum bitijarah fa inna fiha tis'atu a'sarin ar-rizqati. Artinya hendaklah kalian menguasai dunia perdagangan, karena dunia perdagangan itu 9 dari 10 rezeki Allah limpahkan di dunia perdagangan. Hadis ini merupakan hadis marfu', hadis dhaif, tapi diangkat derajatnya karena banyak hadis-hadis lain yang mendukungnya. Itu menurut Abdurrahman Al-Washabi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, inilah problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini, di mana dunia pendidikan menciptakan pengangguran, perguruan tinggi menciptakan pengangguran kalau tidak diberikan keterampilan. Nyatanya tidak memberikan keterampilan. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, melalui kritik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, marilah kita memiliki keterampilan menguasai dunia perdagangan sesuai dengan perdagangan di masa sekarang ini dengan peralatannya yang canggih. Manfaatkanlah teknologi-teknologi yang canggih itu untuk perdagangan yang halal, karena teknologi yang canggih itu bisa juga dilakukan untuk tipu daya. Jangan dilakukan untuk tipu daya. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, sedapat mungkin hendaknya di dalam keluarga punya BLK, balai latihan kerja semua. Setiap rumah tangga, kecil rumah tangganya, kecil pula balai latihan kerjanya. Setiap masjid pun harus punya koperasi, harus mempunyai suatu hal yang ada akses ke dunia perdagangan. Perguruan tinggi harus punya tempat pelatihan kerja. Kalaulah mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi mengikutkan perintah Rasulullah, jangan hanya menghafal, jangan hanya menulis membaca, tapi beri keterampilan, insya Allah umat Islam tidak akan ada yang menganggur. Buktinya 12.000 sahabat Rasulullah di Madinah tidak ada yang menganggur satupun, sehingga Madinah disebut bukan lagi Yasrib seperti dahulunya, bertukar namanya Madinah Al-Munawwarah, artinya kota Nabi yang terang benderang. Munawwarah penuh dengan segala macam cahaya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia,